bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Yudhistira Putri Wahilahi, nomor absen 31 dari kelas 12 IPA 7. Di sini saya akan menjelaskan secara luas mengenai elektrokimia. Tujuan dari presentasi atau penjelasan kali ini yaitu untuk menuntaskan remedial pH atau penilaian harian, sel volta, dan sel elektrolisis. Nah, sebelumnya saya mohon maaf dulu kepada teman-teman yang nantinya akan menonton video ini, karena yang pertama saya lagi gak enak badan, mungkin nanti ada penjelasan yang mungkin kurang jelas. Terus yang kedua itu saya juga mohon maaf jika ada suara-suara yang mungkin mengganggu pendengaran kalian, karena saya take videonya siang hari. Terus takutnya itu ada suara-suara motor yang mungkin mengganggu gitu. Kita lanjut ya teman-teman ke penjelasan yang pertama, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan listrik dalam ilmu kimia akan dibahas di dalam bab elektrokimia. Lanjut, materi yang akan dibahas oleh saya dalam presentasi kali ini, yang pertama ada pengertian elektrokimia, yang kedua pengertian sel volta, yang ketiga ada komponen-komponen penyusun sel volta, yang keempat ada prinsip kerja sel volta, yang kelima ada rangkaian sel volta, yang keenam ada notasi sel, yang ketujuh ada reaksi spontan, yang kedelapan itu ada deret volta, yang kesembilan itu ada potensial sel, yang ke-10 itu ada contoh-contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 contoh saja ya dalam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ini, karena yang pertama untuk menyingkat waktu juga. Terus yang terakhir nantinya saya akan memasukkan 5 contoh soal mengenai sel volta ini berserta dengan pembahasan-pembahasannya. Lanjut ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman yang kelas 12 mungkin sudah tahu atau masih belum paham apa sih yang dimaksud dengan elektrokimia. Elektrokimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari peristiwa yang berhubungan dengan kerja listrik dan aliran elektron dalam suatu reaksi kimia. Jadi, elektrokimia ini merupakan, kita ulang lagi ya, merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari peristiwa yang berhubungan dengan kerja listrik dan aliran elektron dalam suatu reaksi kimia. Jadi elektrokimia ini terdiri dari 3 suku kata, yaitu ada cabang ilmu kimia, terus mempelajari peristiwa yang berhubungan dengan kerja listrik, terus ada aliran elektron dalam suatu reaksi kimia. Lanjut ya teman-teman. Sel elektrokimia ini terdiri dari 2 elektroda, yaitu ada anoda dan katoda. Anoda didefinisikan sebagai elektroda tempat terjadinya oksidasi, sedangkan katoda didefinisikan sebagai elektroda tempat terjadinya reduksi. Jadi
Kalau kita ingin mengingat, caranya itu gampang. Yang pertama, kita harus mengingat bahwa anoda itu akan menjadi tempatnya terjadi oksidasi, terus sedangkan di katoda akan terjadi reduksi. Nah, komponen sel kimia lain ada elektrolit yang mengandung ion-ion yang dapat bergerak secara bebas. Lanjut, terdapat dua jenis sel elektrokimia. Yang pertama ada sel volta, yang kedua ada sel elektrolisis. Pada sel volta, reaksi redoks yang terjadi secara spontan sehingga menghasilkan energi listrik. Sedangkan pada sel elektrolisis, reaksi redoksnya tidak berlangsung secara spontan sehingga masih membutuhkan energi listrik agar reaksi redoks tersebut dapat berlangsung. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi sel voltanya sekarang. Sel volta disebut juga sel Galvani. Nama ini diambil dari nama ilmuwan yang menjadi penggagas sel elektrokimia, yaitu ada Luigi Galvani dan Alessandro Volta. Jadi, sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat mengubah reaksi dari reaksi redoks spontan atau reaksi yang dapat berlangsung dengan sendirinya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke penjelasan yang ketiga, yaitu komponen penyusun sel volta. Adapun komponen penyusun sel volta antara lain, yang pertama ada larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang zatnya mampu menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan di dalam air. Sebagai contoh ada H2SO4, ada larutan NaOH, ada larutan NaCl. Yang kedua ada komponen penyusun sel volta, yang kedua ada elektroda. Elektroda adalah penghantar listrik yang berhubungan dengan larutan elektrolit dari sebuah rangkaian listrik. Elektroda terdiri dari anoda dan katoda. Komponen penyusun sel volta yang ketiga ada voltmeter dan kawat penghantar atau kabel. Voltmeter merupakan sebuah alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik. Komponen penyusun sel volta yang keempat ada jembatan garam. Jembatan garam yang terdapat dalam sel ini berfungsi sebagai penjaga keseimbangan jumlah kation dan anion dalam larutan. Di sini saya akan memaparkan sebuah contoh gambar jembatan garam. Kita lanjut ya teman-teman. Ke prinsip kerja sel volta. Prinsip kerja dari sel volta adalah dengan memisahkan dua bagian reaksi redoks
yakni setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke penjelasan mengenai rangkaian sel volta. Kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian dari sel volta. Misalnya, di sini saya memiliki dua tabung yang berisi larutan elektrolit, yaitu ZnCO4 dan CuSO4. Selanjutnya, logam Zn dimasukkan ke dalam larutan ZnSO4 sebagai anoda dan logam Cu dimasukkan ke dalam larutan SO4 sebagai katoda. Kedua larutan tersebut terhubung oleh jembatan garam NaCl. Sedangkan kedua logam dihubungkan oleh kedua kawat penghantar melalui voltmeter. Saat semuanya terhubung, anoda adalah Zn akan lebih aktif daripada Cu, maka akan cenderung melepaskan elektron dan teroksidasi menjadi ion Zn2+ ditambah 2 elektron. Ion Zn2+ akan terlarut dalam air, sedangkan elektron akan mengalir menuju logam tembaga. Pada layar voltmeter nantinya akan terbaca tegangan tertentu sebagai tanda adanya aliran listrik. Elektron yang mengalir ke logam tembaga akan ditangkap oleh ion Cu2+, sehingga nantinya tereduksi menjadi endapan Cu yang menempel pada logam tembaga. Selama proses berlangsung, larutan ZnSO4 akan kelebihan ion positif, sedangkan CuSO4 akan kekurangan ion positif. Oleh karena itu, ion Cl negatif akan berpindah ke dalam larutan ZnSO4 untuk menetralkan muatan Zn2+, dan ion Na+ akan memasuki larutan CuSO4 untuk menggantikan Cu2+ yang telah menjadi atom Cu. Dan di sini fungsi dari jembatan garam, yaitu untuk menetralkan larutan elektrolit. Nantinya logam Zn semakin lama semakin terkikis, sedangkan logam Cu semakin menebal. Reaksi sel yang terjadi pada sel volta tersebut ialah Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. A few moments later. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang notasi sel. Notasi sel atau yang biasa kita kenal dengan diagram sel adalah susunan dari suatu sel volta yang dinyatakan dalam bentuk suatu notasi singkat. Aturan diagram sel, di mana aturan penulisan diagram sel sebagai berikut. Anoda garis 1 ion anoda, kemudian garis 2 ion katoda, dan garis 1 katoda, di mana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Di anoda terjadi oksidasi dan di katoda terjadi reduksi. Nah, garis 1 dalam diagram sel ini menunjukkan
batas fase padatan dan larutan. Sedangkan garis 2 menunjukkan jembatan garam. Selanjutnya, reaksi yang dapat ditulis suatu diagram ini merupakan reaksi yang dapat berlangsung secara spontan. Dan reaksi yang tidak dapat ditulis sesuai dengan diagram ini merupakan reaksi yang kita sebut dengan reaksi tidak spontan. Nah, supaya lebih paham, kita coba contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu sebuah sel volta disusun seperti bagan berikut. Maka diagram sel dari rangkaian tersebut adalah, di sini sudah ada 5 pilihan jawaban untuk membuat diagram sel. Tentunya kita harus menentukan terlebih dahulu katoda dan anodanya. Untuk soal ini kita menggunakan direct volta karena tidak ada data potensial reduksi standar dari kedua logam yang digunakan, yaitu logam Pb dan logam Ag. Selanjutnya, jika kita perhatikan dari direct volta, posisi logam Pb berada di kiri logam Ag, sehingga Pb akan berperan sebagai anoda dan merupakan tempat terjadinya oksidasi. Dengan reaksi Pb menghasilkan Pb2+ ditambah 2 elektron. Nah, Pb2+ merupakan ion anoda. Adapun untuk logam Ag, karena posisinya lebih kanan, maka akan berperan sebagai katoda dan menjadi tempat terjadinya reduksi. Dengan reaksi Ag ditambah 1 elektron akan menghasilkan Ag. Ag+ ini merupakan ion katoda, sehingga notasi selnya adalah Pb garis 1 Pb2+ garis 2 Ag+ garis 1 Ag. Oke, kita lanjut ke materi tentang reaksi spontan. Reaksi redoks spontan adalah reaksi yang dapat berlangsung terjadi dan potensial sel yang dihasilkan bertanda positif. Contoh soal. Berikut ini merupakan data potensial reduksi standar Ag+ ditambah 1 elektron menghasilkan Ag dengan data potensial selnya yaitu positif 0,80. Yang kedua ada Zn 2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Zn dengan data potensial tercantum minus 0,76. Yang ketiga ada Pb2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Pb dengan data potensial reduksi standarnya yaitu minus 0,13. Yang keempat ada logam Pt2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Pt dengan data potensial reduksi standar elektronnya yaitu sebesar positif 1,18. Pertanyaannya, reaksi yang berlangsung spontan adalah langkah-langkah untuk mengetahui apakah reaksi ini spontan ialah dengan cara mengurutkan logam ini menjadi urutan seperti dalam direct volta, yaitu dari yang paling mudah teroksidasi ke yang paling mudah tereduksi. Yang paling mudah teroksidasi adalah yang potensial reduksinya paling negatif. Di sini yang paling negatif adalah Zn, maka urutan Zn yang paling kiri. Yang kedua ada Pb. Yang ketiga ada Ag, dan yang paling kanan yang paling positif adalah logam Pt.
Artinya di sini adalah Zn yang teroksidasi, maka reaksinya dapat dikatakan spontan. Yang kedua, kita lihat yang paling ujung kanan, atau yang bisa dikatakan yang paling ujung kanan ini adalah logam PT. Maka PT di sini mudah tereduksi. Maka yang benar ada di opsi 3. Dan jawaban yang paling benar adalah 1 dan 3. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pembahasan mengenai deret volta. Di sini saya telah menunjukkan suatu deret volta dengan penjelasan sebagai berikut. Semakin ke kiri, E-selnya akan semakin kecil. Semakin mudah juga mengalami oksidasi, sehingga menyebabkan reduktornya semakin kuat. Akan tetapi menyebabkan oksidatornya semakin melemah. Yang kedua, beda halnya dengan ini, semakin ke kiri E-selnya akan semakin mudah mengalami reduksi, sehingga menyebabkan reduktornya akan semakin lama semakin melemah dan oksidatornya semakin kuat. Oke, kita lanjut ke penjelasan mengenai potensial sel. Potensial sel dilambangkan dengan E-sel. Potensial sel adalah potensial listrik yang dihasilkan dari terjadinya reaksi reduksi dan reaksi oksidasi yang mendorong elektron untuk mengalir. Di sini saya telah memaparkan atau menunjukkan salah satu persamaan dari potensial sel. Potensial sel sama dengan potensial reduksi standar katoda dikurangi dengan potensial reduksi standar anoda, di mana potensial reduksi standar katoda pastinya bernilai lebih besar daripada potensial reduksi standar anoda. Sehingga bisa kita tuliskan potensial sel sama dengan potensial reduksi standar yang bernilai lebih besar dikurangi dengan potensial reduksi standar yang lebih kecil. Dalam hal ini, hasil perhitungan potensial sel dapat bernilai positif maupun negatif, serta menunjukkan potensialitas dari reaksi. Jika potensial selnya bernilai positif, maka reaksinya berlangsung spontan. Dan sebaliknya, jika potensial selnya bernilai negatif, maka reaksi tidak dapat berlangsung spontan. Kita lanjut ke salah satu contoh soal. Di sini diketahui logam Ag+ ditambah 1 elektron menghasilkan Ag dengan potensial reduksi standarnya yaitu 0,80 volt. Yang kedua ada logam Al3+ direaksikan dengan ditambah 3 elektron menghasilkan Al dengan potensial dengan E-selnya yaitu minus 1,66 volt. Tentukan potensial sel dari elektrode Ag dan Al serta tentukan spontanitas reaksinya. Di sini kita ada E-sel reduksi standar Ag lebih besar dari E-sel reduksi standar Al. Dengan persamaan E-sel sama dengan E-sel reduksi standar
lebih besar dikurangi sel yang memiliki reduksi standar lebih kecil. Yaitu di sini yang lebih besar itu ada logam Ag dan yang lebih kecil ada logam Al. Sehingga persamaannya dapat ditulis Sl sama dengan positif 0,80 volt dikurangi minus 1,66 volt menghasilkan positif 0,80 volt ditambah 1,66 volt, maka Sl-nya akan bernilai positif 2,44 volt. Maka potensial selnya di sini dapat dikatakan berlangsung secara spontan. Oke, kita lanjut ya ke tentang contoh aplikasi sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering menemukan aplikasi sel volta dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada baterai alkali. Baterai alkali kering jenis alkalin pada dasarnya sama dengan sel Leucius, tetapi bersifat basa karena menggunakan KOH yang menggantikan NH4Cl dalam pasta. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Di anoda ada Zn direaksikan dengan 2OH- menghasilkan ZnOH2 ditambah 2 elektron. Di katodanya sendiri ada 2MnO2 direaksikan dengan 2H2O direaksikan dengan 2 elektron, maka menghasilkan 2MnO dalam kurung OH ditambah 2OH-. Maka hasil reaksinya yaitu Zn ditambah 2MnO2 direaksikan dengan H2O akan menghasilkan ZnOH2 ditambah Mn2O3. Potensial dari baterai alkalin juga sebesar 1,5 volt. Tetapi baterai ini dapat bertahan lama. Hal ini terjadi karena reaksi selnya tidak menghasilkan ion-ion di sekitar elektrodenya yang harus berdisfusi seperti pada baterai kering biasa. Baterai alkalin cocok digunakan untuk peralatan yang memerlukan arus lebih besar seperti kamera, dan tape recorder. Contoh yang kedua ada baterai merkuri. Sel volta yang lain ada baterai merkuri yang disebut juga dengan baterai kancing. Sel jenis ini banyak digunakan untuk baterai arloji, kalkulator, dan komputer. Baterai merkuri ini telah dilarang penggunaannya dan ditarik dari peredaran sebab bahaya yang dikandungnya. Baterai kancing ini terdiri atas seng, anode, dan merkuri 2 oksida di katode. Kedua elektrode tersebut berupa serbuk padat. Ruang di antara kedua elektrode diisi dengan bahan penyerap yang mengandung elektrolit kalium hidroksida atau basa alkalin. Terus contoh yang ketiga ada baterai peroksida. Baterai peroksida tergolong tipis dan harganya yang relatif lebih mahal dari baterai-baterai lainnya. Baterai ini sangat populer digunakan pada jam, kamera, kalkulator, dan lain-lain. Peroksida atau Ag2O sebagai katoda dan seng sebagai anoda.
Reaksi elektrodenya terjadi dalam elektrolit yang bersifat basa dan mempunyai beda potensial sama seperti baterai alkalin sebesar 1,5 volt. Mungkin itu merupakan sedikit penjelasan mengenai aplikasi sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke pembahasan contoh soal ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan contoh soal yang ada 5 dan pembahasannya. Yang pertama itu ada contoh soal, diketahui potensial elektroda pada perak tembaga sebagai berikut. Ag plus ditambah 1 elektron akan menghasilkan Ag dengan nilai data potensial atau SL-nya sebesar positif 0,80 volt. Yang kedua ada Cu2 plus ditambah 2 elektron akan menghasilkan Cu dengan data potensialnya sebesar 0,34 volt. Yang tanya yaitu carilah diagram sel. Yang kedua ada harga potensial selnya, terus yang ketiga ada reaksi selnya. Karena harga SL pada Ag lebih besar dari harga SL pada Cu, maka kita tetapkan bahwa Ag merupakan katoda dan Cu merupakan anoda, sehingga diagram selnya akan menghasilkan Cu garis 1 Cu2 plus garis 2 Ag plus garis 1 Ag. Harga potensial selnya diperoleh sebesar 0,46 volt. Dari mana itu dapat diperoleh? Kita lihat, karena tadi SL reduksinya itu kan Ag, dan Ag memiliki nilai SL reduksi sebesar 0,80. Nah, kita kurangi dengan SL oksidasi yaitu Cu. Cu-nya di sini bernilai 0,34. Kita kurangi 0,80 dikurangi 0,34 sama dengan 0,46. Nah, reaksi selnya akan menghasilkan sebagai berikut. Di katoda ada Ag plus ditambah elektron akan menghasilkan Ag. Di anoda ada Cu. Jika direaksikan akan menjadi Cu2 plus ditambah 2 elektron. Kita kali itu ya. Kita sama-sama kali 2 dan kali 1. Maka di katoda akan menghasilkan 2 Ag plus ditambah 2 elektron akan menghasilkan 2 Ag. Sedangkan di anoda akan menghasilkan Cu ditambah Cu dan menghasilkan Cu2 plus tambah 2 elektron. Maka persamaan reaksinya yang dapat kita tuliskan yaitu 2 Ag plus ditambah Cu akan menghasilkan 2 Ag ditambah Cu2 plus. Contoh soal yang kedua. Diketahui potensial reduksi standar sebagai berikut. Fe3 plus garis 1 Fe2 plus sama dengan positif 0,77 volt. Yang kedua ada Cu2 plus ditambah garis 1 Cu sama dengan positif 0,34 volt. Yang ketiga ada Zn2 plus garis 1 Zn sama dengan minus 0,76 volt. Yang keempat ada Mg2 plus garis 1 Mg dengan nilai data potensial selnya sebesar minus 2,37 volt. Untuk reaksinya yaitu Mg ditambah 2 Fe3 plus menghasilkan Mg2 plus ditambah 2 Fe2 plus memiliki potensial sel. Nah, itu merupakan pertanyaan untuk soal tersebut ya. Nah, kita lanjut ke cara menjawabnya yaitu dengan Mg ditambah 2 Fe3 plus menghasilkan Mg2 plus ditambah 2 Fe2 plus. Maka kan yang ditanya dengan
memiliki potensial sel, nilai E selnya kan yang ditanyakan, maka E selnya akan diperoleh sebesar 3,14 volt. Kita lanjut ya guys ya ke penjelasan nomor 3. Contoh soal nomor 3. Sel volta memiliki notasi sel sebagai berikut. Mg garis 1 Mg2 plus garis 2 Sn2 plus garis 1 Sn dengan nilai potensial selnya atau E selnya sebesar positif 2,23 volt. Tentukanlah arah aliran listrik. Tentukan anoda dan katodanya, dan juga tentukan reaksinya dan notasi selnya. Arah aliran listrik dari anoda menuju katoda, karena E selnya berharga positif, maka katoda Sn dan maka katodanya adalah Sn dan anodanya adalah Mg, sehingga aliran listrik dari Mg ke Sn akan menghasilkan reaksi. Reaksi di anoda itu ada Mg menghasilkan Mg2 plus ditambah 2 elektron, sedangkan di katoda ada Sn2 plus ditambah 2 elektron akan menghasilkan Sn. Maka reaksi selnya diperoleh sebagai berikut. Mg ditambah Sn2 plus ditambah Mg ditambah Sn2 plus menghasilkan Mg2 plus ditambah Sn. Maka notasi selnya yang akan diperoleh sebagai berikut. Mg garis 1 Mg2 plus garis 2 Sn2 plus garis 1 Sn. Lanjut soal yang nomor 4. Jika diketahui Al3 plus ditambah 3 elektron akan menghasilkan Al dengan E selnya sebesar minus 1,66 volt, dan Mg2 plus ditambah 2 elektron akan menghasilkan Mg dengan E selnya sebesar minus 2,34 volt, maka potensial sel untuk reaksi Al3 plus ditambah Mg akan menghasilkan Mg2 plus ditambah Al berapa gitu kan. Jadi potensial sel dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. E sel sama dengan E sel reduksi dikurangi E sel oksidasi. Langkah selanjutnya adalah menentukan reaksi reduksi dan oksidasi dari kenaikan atau penurunan bilox. Dari persamaan reaksi Al ditambah Al3 plus ditambah Mg akan menghasilkan Mg2 plus ditambah Al, maka biloxnya itu di Al nya sendiri ada biloxnya itu positif 3, Mg itu biloxnya 0, Mg2 plus itu biloxnya positif 2, dan Al itu 0. Al akan mengalami reaksi reduksi atau penurunan bilox, sedangkan Mg akan mengalami reaksi oksidasi atau menaikkan jumlah bilox, sehingga rumus potensial selnya sebesar E sel sama dengan E sel Al dikurangi E sel Mg akan menghasilkan minus 1,66 volt dikurangi dalam kurung minus 2,34 volt akan menghasilkan 0,68 volt. Lanjut di soal terakhir, kita ada jika diketahui potensial reduksi logam sebagai berikut. E kuadrat E 2 positif 2 ditambah 2 elektron akan menghasilkan E dengan E selnya sebesar positif 0,47 volt. Yang kedua ada Y 2 positif ditambah 2 elektron akan menghasilkan Y dengan E selnya sebesar minus 0,76 volt. Yang ketiga ada Zn2 plus ditambah 2 elektron yang ketiga ada Z2 plus ditambah 2 elektron akan menghasilkan Z
dengan SL-nya sebesar minus 0,83 volt, maka yang ditanyakan yang di sini yaitu susunan logam X, Y, dan Z dalam deret volta berdasarkan urutan sifat reduktor yang makin kuat adalah kan. Nah, sifat reduktor yang makin kuat berarti semakin mudah mengalami oksidasi. Sifat reduktor makin kuat dapat dilihat dari nilai SL-nya yang semakin kecil, maka urutannya bisa dimulai dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, di sini kita tahu bahwa yang memiliki nilai potensial yang lebih besar yaitu ada X ya, ada X, terus dilanjutkan dengan Y, terus dilanjut sama Z. Ya, seperti itu. Maka jawabannya yaitu X, Y, dan Z. Oke guys, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.